Langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Coba bayangkan sejenak, pernah nggak kepikiran gimana kalau sel di dalam tubuh kita itu bisa rusak, persis kayak besi yang pelan-pelan berkarat lalu hancur? Nah, hari ini kita bakal pakai insting detektif medis kita untuk membedah sebuah misteri seluler yang jujur aja luar biasa keren. Kita akan membahas fenomena biologi yang benar-benar mengubah total cara kita memandang bagaimana sebuah sel itu mati. Pertanyaannya gini, gimana kalau kita bisa bikin sel kanker yang super kebal hancur pelan-pelan karena berkarat dari dalam? Pertanyaan provokatif ini sebenarnya ada di pusat salah satu terobosan biomedis paling epik belakangan ini. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan tuh sering banget dibikin pusing sama sel kanker yang bandel dan menolak mati. Tapi, penemuan bentuk kematian sel yang baru ini secara fundamental mengubah aturan main tentang kelangsungan hidup sel. Biar lebih gampang, ulasan kita bakal ngikutin alur yang jelas. Kita akan mulai dari memahami apa itu feroptosis, melihat reaksi antara besi dan lipid, terus kenalan sama enzim penghancur membran, membedah gen penentu hidup matinya, dan terakhir kita bahas potensi klinisnya ke depan. Oke, bagian pertama, mari kita pahami dulu apa sebenarnya feroptosis ini. Kalau Anda pernah belajar biologi, pasti familiar dong sama apoptosis. Itu loh proses bunuh diri sel yang rapi, terprogram, dan damai banget di mana materi genetiknya atau kromatin memadat secara teratur. Nah, lupakan soal ketenangan itu kalau kita bicara feroptosis. Feroptosis ini benar-benar beda. Ini tipe kematian nekrosis yang super kacau dan bikin radang. Kalau kita lihat dari ciri morfologi dan biokimianya, membran plasma selnya itu pecah berantakan dan mitokondrianya menyusut jadi padat banget. Jadi, ini jelas bukan kematian yang tenang. Ini ibaratnya sebuah ledakan dari dalam. Dan yang bikin hal ini makin menarik, bidang sains ini tuh masih baru banget. Dan perkembangannya luar biasa cepat. Coba bayangin, efek racun dari zat besi emang udah diketahui dari awal tahun 1900-an. Tapi istilah feroptosis sendiri baru resmi lahir di tahun 2012 setelah para ilmuwan menyaring senyawa molekul kecil yang bisa membunuh sel kanker yang bermutasi. Dari cuma nemuin senyawanya, dalam waktu kurang dari 10 tahun aja, pemahaman kita udah meledak sampai bisa memetakan jalur genetik dan dampaknya ke sistem imun kita. Gila kan? Lanjut ke bagian kedua, kita akan lihat gimana sebenarnya reaksi mematikan antara besi dan lipid ini terjadi. Biar gampang membayangkannya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Anggap membran sel kita itu tembok benteng kokoh yang tersusun dari batu bata lemak khusus yang namanya asam lemak tak jenuh ganda atau gampangnya kita sebut PUFA. Nah, tumpukan zat besi di dalam sel itu fungsinya persis kayak batu pemantik api. Pas pemantik ini nyala, dia memicu reaksi berantai yang kita sebut peroksidasi lipid. Anggap aja peroksidasi ini kayak api, atau proses karatan super ngebut yang terus menjalar dan membakar batu bata lemak tadi. Ujung-ujungnya, tembok bentengnya runtuh total, membran selnya hancur. Masuk ke bagian ketiga. Pasti pada penasaran kan, siapa sih komplotan yang secara aktif nipasin kobaran api di sel kita ini? Disinilah kelompok enzim bernama oksidoreduktase muncul sebagai antagonisnya. Enzim kayak POR dan keluarga NOx ini kerjanya benar-benar mirip alat peniup udara atau puputan di tungku pandai besi. Mereka nggak ada capeknya mentransfer elektron dan memompa keluar radikal bebas yang mematikan, yang sering kita sebut ROS atau spesies oksigen reaktif. Nah, tiupan radikal bebas inilah yang bikin api peroksidasi makin ganas menyebar ke seluruh dinding lipid, mempercepat kehancuran membran selnya. Kerusakan membran sel yang separah ini ujung-ujungnya disebabkan oleh ketidakseimbangan redoks yang ekstrim. Produksi radikal bebas dan produk oksidasi lipid dari enzim-enzim tadi tuh saking banyaknya, sampai benar-benar mengalahkan dan melumpuhkan pertahanan antioksidan alami si sel. Begitu pertahanan ini jebol dan keseimbangannya runtuh, udah deh. Selnya menemui ajalnya lewat jalur feroptosis. Sekarang bagian keempat. Mari kita masuk ke ruang kontrol genetiknya untuk lihat gimana sel mencoba melawan kehancuran ini. Oke, jaringan molekuler yang kompleks ini mungkin kelihatannya ribet banget ya. Tapi tenang aja, jangan sampai terintimidasi. Nggak perlu kok dihafal semua jalurnya. Saya cuma mau Anda fokus ke 3 karakter utama yang sembunyi di balik sistem rumit ini, karena merekalah yang benar-benar menentukan hidup matinya sel. Intinya begini,
Pertama, ada GPX4. Dia ini ibarat alat pemadam api utama yang tugasnya menetralisir peroksida lipid. Kedua, ada SLC7A11. Anggap aja dia ini truk logistik yang nganterin bahan baku kayak sistin untuk diubah jadi antioksidan, biar tabung pemadam api si GPX4 ini tetap penuh terus. Tapi di sisi lain ada musuhnya, CaCSL4. Dia ini sang pembakar yang kerjaannya terus-terusan memproduksi dan nyuplai batu bata lemak pufa yang gampang banget kebakar ke membran sel. Dinamika tarik-menarik antara tiga karakter inilah yang mengatur kerentanan sel terhadap ferroptosis. Tiga karakter tadi itu digerakkan sama komandan tertinggi di level genetik, yaitu NFE2L2 dan TP53. NFE2L2 ini adalah komandan pertahanan utama. Dia yang nyuruh sel bikin lebih banyak sistem pelindung antiferoptosis untuk bertahan hidup. Sementara itu TP53 yang mungkin Anda tahu sebagai gen penekan tumor yang super terkenal, ini tuh bertindak kayak pedang bermata dua. Di situasi tertentu, TP53 justru sengaja mendorong terjadinya ferroptosis buat ngebunuh sel-sel yang udah rusak dengan cara memutus pasokan ke enzim pelindungnya. Cerdas banget kan? Dan sampailah kita di bagian kelima, potensi klinisnya untuk dunia medis. Kalau saya boleh pakai sudut pandang sebagai profesor yang meneliti kematian sel, disinilah alasan kenapa penemuan ini begitu krusial buat masa depan pengobatan. Selama ini, obat kanker itu selalu berupaya memicu sel buat bunuh diri lewat apoptosis. Masalahnya, sel kanker itu pinter. Mereka sering bermutasi, jadi kebal sama apoptosis. Nah, dengan sengaja memotong rem pertahanan mereka, seperti menghambat fungsi GPX4 atau SLC7A11, kita bisa memaksa sel kanker abadi ini buat berkarat sampai mati. Ini tuh benar-benar senjata revolusioner baru buat menghancurkan tumor yang tadinya kebal terhadap segala jenis pengobatan. Tapi, tentu aja kita harus sangat berhati-hati. Mengingat ferroptosis ini meledakkan dan memecah membran sel dengan keras, proses ini membocorkan sinyal tanda bahaya yang kita sebut DAMPs. Nah, sinyal bahaya yang tumpah ini ditangkap sama sel imun kita, yang akhirnya malah memicu respons peradangan atau inflamasi yang parah di jaringan sekitarnya. Jadi, memicu ferroptosis itu ibaratnya menjatuhkan bom. Kankernya hancur, tapi ada risiko kerusakan tambahan di area sekitarnya yang harus kita waspadai. Di sisi lain, bayangin potensi kebalikannya. Kalau kita bisa bikin obat yang fungsinya jadi alat pemadam api terbaik, yang bisa menyetop penumpukan besi atau menghentikan peroksidasi lipid, kita secara teori bisa mencegah sel-sel saraf kita dari proses karatan yang tidak diinginkan ini. Hal ini membuka jalan emas yang luar biasa untuk menghentikan cedera jaringan dan menyelamatkan sel-sel pada pasien penyakit otak degeneratif, kayak Parkinson atau Alzheimer. Saya harap penjelasan kali ini bikin Anda makin takjub ya, melihat betapa kompleksnya pertempuran mikroskopis yang terjadi di dalam tubuh kita setiap detik. Begitu kita benar-benar menguasai kode rahasia dari karat seluler ini, kira-kira seberapa dekat umat manusia untuk sepenuhnya menaklukkan kanker dan menahan dampak buruk dari penuaan? Terima kasih sudah ikut membedah sains yang luar biasa ini bersama saya hari ini.